Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Atiyah Abdil Fatah dengan NIM B119039. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang sering kita kenal dengan AMDAL. Nah, video ini merupakan pemenuhan tugas pada mata kuliah hukum perizinan. Selamat menyaksikan. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting pada suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan tersebut. Dalam hal ini, keputusan tersebut tertuang dalam bentuk izin. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan saat ini digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun peraturan lainnya yang terkait dengan AMDAL, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang sertifikasi kompetensi AMDAL, LPJP AMDAL, dan uji kelayakan lingkungan hidup. Adapun manfaat AMDAL diantaranya adalah terpeliharanya fungsi lingkungan hidup sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan tujuan kesejahteraan manusia pada masa kini maupun masa mendatang nanti, membantu menanggulangi dan mengurangi dampak negatif serta mengembangkan dampak positif, merupakan dokumen penting untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau pencemaran ataupun lingkungan hidup, merupakan sumber data dan informasi bagi pelaksana sistem manajemen lingkungan, tertampungnya aspirasi dan kepentingan para pihak atau stakeholder tentang kondisi lingkungan hidup yang dikehendaki dan diterima, diperolehnya pilihan teknologi yang selaras dengan lingkungan, ekoefisiensi, pemanfaatan limbah, dan pencegahan bahaya dari kecelakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kajian AMDAL. Bentuk-bentuk kajian AMDAL diantaranya adalah KA AMDAL. KA AMDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Ruang lingkup kajian AMDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam AMDAL dan batas-batas tadi AMDAL. AMDAL dalam AMDAL adalah dokumen yang berisi telaah secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang diidentifikasi dalam dokumen KA AMDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Selanjutnya adalah RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. RKL AMDAL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat suatu kegiatan. Selanjutnya ada RPL, yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. RPL AMDAL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Yang terakhir adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif AMDAL adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian AMDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji dalam AMDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut. Adapun prosedur AMDAL meliputi proses penampiasan wajib AMDAL atau screening, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, proses pelingkupan atau scooping, penyusunan dan penilaian KA AMDAL, penyusunan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Apabila dalam suatu usaha dan atau kegiatan tidak memasukkan AMDAL di dalamnya, maka akan sering terjadi pencemaran lingkungan. Salah satu faktor pencemaran lingkungan adalah limbah sampah. Di Indonesia sendiri, timbunan sampah semakin meningkat tahun demi tahun. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa laju timbunan sampah kian meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 dan paling tinggi di tahun 2020. Hal itu dapat terjadi karena pada tahun tersebut kita sedang dilanda pandemi dan semua kegiatan berlangsung selama online, di mana pada saat itu belanja menjadi online dan terjadi peningkatan penumpukan sampah plastik. Di provinsi yang saya tinggali sendiri masih banyak sampah yang ditimbulkan. Pada grafik tersebut dapat dilihat jumlah sampah yang ditimbulkan saat ini.
per kecamatannya. Selain limbah sampah, ada juga penebangan hutan yang juga merusak lingkungan Indonesia. Berikut tabel kehilangan hutan primer di Indonesia dari tahun 2002 hingga 2020. Kehilangan hutan primer ini kebanyakan karena penebangan hutan yang sembarangan atau illegal logging. Dapat dilihat kehilangan hutan primer di Indonesia akibat illegal logging atau pembukaan hutan secara sembarangan paling tinggi terjadi pada tahun 2015, disusul oleh tahun 2012. Selain illegal logging, permasalahan hutan di Indonesia juga meliputi kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan tersebut seringkali terjadi di Indonesia, terlebih pada tahun 2019 yang merupakan kebakaran hutan paling luas yang dialami di Indonesia. Kebakaran tersebut banyak terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Akibat dari kebakaran hutan dapat berupa hilangnya luas hutan, kehilangan rumah bagi hewan-hewan yang tinggal di dalamnya, dan timbulnya kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengancam kesehatan. Selain itu, kabut asap juga mengganggu hubungan internasional antar negara kita dan negara tetangga. Asap dari kabut asap mempengaruhi ISPU atau Indeks Kontak Pencemar Udara. Pada ISPU biasanya ditandai apabila keadaan udara tersebut sedang tidak sehat untuk perkiraan sehari-hari. Selain mempengaruhi aktivitas sehari-hari, ISPU juga dapat mempengaruhi kesehatan yang berada di luar ruangan. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai pembakaran hutan serta sanksinya. Dengan demikian, maka penegak hukumnya lah yang harus bertindak dengan tegas. Sehingga pencemaran lingkungan, baik itu meliputi illegal logging, pembuangan limbah sembarangan, dan juga pembakaran hutan dapat ditindak dengan baik dan tegas. Sekian dari saya, terima kasih.